warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini untuk mempresentasikan mata kuliah ayat dan hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mijan Sahroni MAG. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita akan mengambil judul potensi manusia dalam pendidikan. Ayat yang terkait dalam potensi manusia dalam pendidikan adalah surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, surat Al-Isra ayat 70, surat Ar-Ra'd ayat 11, surat Al-Baqarah ayat 30 yang akan dibacakan oleh Ibu Oom Komaria. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Rena. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah karena dalam potensi manusia dan pendidikan ini ada dari ayat 30 sampai 39. Saya hanya membacakan ayat 30-nya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujamu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 30. Syekh Wahab Al-Juhaili menyebutkan bahwa maksud khalifah dalam ayat di atas adalah Nabi Adam yang menjadi penerus bagi yang mendahulunya atau malaikat. Meskipun manusia serakah, akan tetapi akan ada dari sebagian mereka yang soleh sehingga dapat memimpin bumi dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya surat Al-Isra ayat 70 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bahri wal buhri wa razaqnahum minal dzatiyati wa fadlnahum ala katsirin mimma khalaqna tafsila. Shadaqallahul adzim. Terjemahan dari surat Al-Isra ayat 70 adalah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan tafsir dari surat Al-Isra ayat 70 adalah, dalam Maftahih Al-Ghalib Ar-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud mu'nahad memiliki makna bahwa Allah mengangkat dan membawa manusia melewati daratan dan
lautan dengan artian bahwa Allah telah menentukan keduanya untuk kebaikan manusia. Mereka bisa menikmati dan memanfaatkan potensi yang ada di daratan juga lautan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Vivi Anggraini dan dilanjutkan dengan Ibu Khairunisa. Saya akan melanjutkan membaca surat Al-A'raf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yasma'u qala maraddah wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya akan dibacakan terjemahannya oleh Ibu Khairunisa. Terjemahan dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tafsir dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 adalah, sesungguhnya Allah lah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas-tugas perintah Allah dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Khairunisa. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Vivi Anggraini. Mangga Ibu Vivi dipersilakan. Kesimpulan, pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, karena mengetahui sebab dapat memudahkan untuk mengetahui akibat. Al-Quran bahasa Arabnya Al-Quran. Tasdif Al-Quran, bacaan adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, bahasa Arabnya Allah, yakni Allah, kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat bab dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah sejarah dan menekankan kepentingannya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariat. Ya, selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Vivi. Untuk selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Mangga Ibu barangkali mau bertanya. Saya mau bertanya, Bun. Ya enggak. Bagaimana pengembangan potensi manusia dalam perspektif pendidikan Islam berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai
37. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Naisa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Naisa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, 7. maaf. Ayat 30 sampai 37, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan potensi yang dianugerahkan kepada Nabi Adam, yaitu potensi kekhalifahan dan potensi pedagogis. Potensi manusia sebagai khalifah dan sebagai makhluk pedagogis membawa peran bagi dirinya untuk selalu bertindak sesuai dengan ajaran Sang Pencipta. Segala potensi yang dimiliki manusia tidak lain sebagai jalan pengabdian kepadanya. Begitu jawaban dari kami, Bu Naisa. Mangga, bagaimana? Iya, terima kasih Ibu Om atas jawabannya. Saya cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Naisa. Mudah-mudahan jawaban dari kami memuaskan, sedikit memuaskan. Alhamdulillah presentasi dari kelompok kami dicukupkan sampai sekian. Sebagai pengakhiran dari kami membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mija.